siapa makhluk dan siapa khalik. Akan tetapi banyak pemahaman-pemahaman di luar sana malah berani meninggalkan syariat-syariat agamanya. Sudah tidak mengerjakan syariat-syariat agamanya. Karena sudah merasa kenal dengan Tuhannya. Sudah merasa dekat dengan Tuhannya. Sudah merasa makrifat kepada Tuhannya. Jadi enjoy, bisa bebas meninggalkan syariat sakarepe dewe. Jika kita meninggalkan syariat-syariat agama seperti sholat, seperti puasa, dan sebagainya, berarti itulah hawa nafsu. Apa buktinya? Kalau itu hawa nafsu yang merasa makrifat, hawa nafsu yang merasa mengenal padahal tak kenal. Apa buktinya? Bila yang ditinggalkan hanyalah sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya ia harus meninggalkan juga tidur. Ia harus meninggalkan juga mandi. Ia harus meninggalkan juga makan. Ia harus meninggalkan juga minum. Ia harus meninggalkan juga seluruh kegiatan-kegiatannya sehari-hari. Mestinya begitu. Bila yang ditinggalkan hanyalah syariat-syariat agama seperti sholat dan puasa dan sebagainya. Itu kan pilih kasih. Gai enake dewe. Sing penting hawa nafsune lega. Lega. Merasa mulia. Sudah makrifat. Semua ini adalah rasa-rasa tipuan. Iblis setan menipu kita, membisikkan di dalam hati kita, bro, kamu itu loh sudah makrifat, ngapain lagi sholat? Bro, kamu itu loh makrifat, ngapain lagi ibadah? Tapi masih makan dan minum, tapi masih bekerja, tapi masih berkegiatan. Berarti iman tauhid dan makrifatnya masih ala hawa nafsu. Jadi makrifat, ngaku-ngaku makrifat tapi hakikatnya jauh dari makrifat. Itulah kebanyakan pemahaman-pemahaman yang salah selama ini. Lalu bagaimanakah cara mengaplikasikan itu semua? Kalau dilebarkan ya panjang jalannya. Jadi untuk meluruskan, untuk mengaplikasikannya, bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan tanpa iman di dada kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan tanpa kita berjumpa langsung dengan Sang Pencipta? Tanpa kita jumpa langsung dengan Sang Pencipta, ya tentunya akhirnya kita bingung sendiri di dalam mengaplikasikannya seolah-olah sudah benar, tapi sesungguhnya di dalamnya masih jadi Tuhan, masih jadi Allah. Baik yang belum kenal Tuhan ataupun yang masih merasa kenal Tuhan, sama-sama masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Masih kembali kepada li nafsi di dalam segala perbuatannya. Maka dari itu bagaimana caranya semestinya untuk mengaplikasikan itu semua? Maka ada ayat di dalam Al-Quran. Mari kita buka.
di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahanmu. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Yang itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Mari kita ulang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahanmu. Coba kita hayati diri kita. Anak sapi itu siapa? Anak sapi itulah hawa nafsu kita lebih unggul keberadaannya di hati kita daripada Sang Pencipta. Hawa nafsu merasa lebih wujud daripada Sang Pencipta di hati kita. Hawa nafsu merasa lebih hidup, kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah, hidupnya Sang Pencipta di hati kita. Hawa nafsu kita merasa lebih berkuasa dari kuasanya Tuhan yang menciptakan diri kita di hati kita. Barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka derajatnya tidak lebih daripada hayawan di sisi Allah. Itulah Al-Quran. Itu Allah yang berfirman. Jadi bila di dalam hati kita masih ada manusianya, yang wujud manusianya, yang hidup manusianya, yang berkuasa masih manusianya, yang jadi Tuhan masih manusianya, apa bedanya kita menyembah sapi betina? Bahkan lebih sesat lagi di hati kita. Jadi bagaimana cara taubatnya? Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Inilah maknanya. Pintu taubat itu tidak cukup astagfirullahaladzim, tidak cukup jauh. Maknanya pintu taubat itu harus matikanlah dirimu, ketemu hari kiamatmu. Bukan kiamat-kiamat yang di luar sana. Yakni kiamatnya masing-masing hati manusia. Rela dan ridhonya manusia kembali kepada Tuhannya. Itulah kiamat. Setelah kiamat maka bangkit dan beramal soleh. Mohon maaf. Jadi tanpa membunuh diri. Jadi tanpa mati sebelum mati. Jadi bila masih ada manusia kita di hati kita selamanya.
pemahaman-pemahaman seperti ini masih di dalam angen-angennya saja. Tidak bisa mengaplikasikannya. Kenapa? Karena yang jadi pembimbing, karena yang menjadi mursyidnya masih hawa nafsunya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa membunuh dirinya sendiri, sementara dirinya masih sangat sayang banget dengan dirinya. Sementara dirinya masih cinta banget dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa membunuh dirinya, sementara yang diimani, yang diwujudi, yang dihidupi di dalam hatinya masih cintanya kepada dirinya sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi jalan satu-satunya ya harus ada yang menjagal hawa nafsu ini. Ada pembimbing khusus untuk dibawa ke dasar samudra hayatullah agar manusianya tak bisa napas lagi dan mati di dalam samudra uripe Allah. Harus menemui pembimbing yang bisa mengajak Anda untuk menyelam, mengambil mutiara-mutiara yang telah lama hilang di hati kita. Jadi Anda PR-nya harus cari pembimbing. Mohon maaf. Harus cari guru mursyid. Namun bila Anda merasa sudah tahu, ya tidak usah cari guru mursyid. Ya belajarlah sendiri. Nah, jadi versinya manusia beda-beda. Karena manusianya merasa paham, akhirnya merasa dirinya sudah makrifat, padahal jauh dari makrifat. Hakikat orang yang sudah makrifat itu bagaimana sih? Orang yang berani membunuh dirinya sendiri, yakni manusia yang menyadari bahwa sesungguhnya hakikat diri manusianya itu tak ada. Hakikat diri manusianya tak hidup. Hakikat diri manusianya tak wujud. Hakikat diri manusianya tak punya kuasa sedikit pun. Itulah yang dikatakan makrifat. Makrifat itu adalah manusia yang sudah tak merasa makrifat lagi di dalam hatinya. Karena yang ada hanyalah Tuhannya. Maka tidak bingung lagi bila manusianya sudah sampai ke alam itu. Sudah sampai ke alam kematiannya lewat pintu baiat kepada pembimbingnya. Jadi untuk mengaplikasikan mudah dengan bimbingan-bimbingan guru pembimbingnya. Jadi PR Anda ya harus cari guru pembimbing. Siapa yang Anda mau, kira-kira yang Anda rasakan bisa mengantarkan jiwa Anda kepada Tuhan, Sang Pencipta diri manusia Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana cara mengaplikasikannya? Bila masih manusianya merasa makrifat, bila manusianya masih ada, bagaimana mungkin bisa mengaplikasikan di dalam paparan uripe Allah ini? Ya harus ditiadakan dulu manusianya. Harus dibunuh dulu manusianya. Harus dibaiat dulu manusianya. Baru bisa mengaplikasikan apa yang dimaui Allah. Ati'allah wa ati'ar rasul. Ikutlah Allah dan ikutilah para utusan Allah. Yakni bila kita sudah mengikuti, sudah bermakmum kepada Allah, maka kita akan menjadi Rasulullah.
bila sudah mengenal Allah dengan benar, maka manusia akan menjadi utusan-utusan Allah. Diperintah Allah, tidak menjadi utusan-utusan iblis dan setan lagi di hatinya. Tidak disuruh-suruh oleh iblis dan setannya lagi di hatinya. Syaratnya ya harus jumpa dulu dengan Allah. Baru aplikasinya itu datang sendiri. Jadi tidak usah aplikasi-aplikasi lagi. Kalau masih ada manusianya, masih hidup manusianya, masih merasa makrifat manusianya, ya bingung sendiri. Sampai akhir hayatnya bingung sendiri. Jaga Allah. Tapi kalau sudah berbaiat, kita sudah tidak jaga Allah lagi. Allah yang jaga kita. Jadi tidak bingung lagi cara mengaplikasikannya. Karena memang kita tak pernah punya, tak pernah bisa aplikasi selain uripe Allah. Itu jawaban pertanyaan yang pertama. Aba Misran dari Malaysia. Jadi bila kita mau dibimbing oleh seorang guru, maka guru itu akan membimbing sampai di depan sang pencipta dirinya, ditunjukkan dengan nyata dan jelas, tidak berbelit-belit. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang kedua, apa bedanya Ahad dan Esa? Anda akan paham jika pertanyaan yang pertama tadi sudah teraplikasi di dalam hati Anda. Sudah tahu jawabannya. Bagaimana mungkin manusia tahu keesaan Allah bila manusianya masih esa dengan hawa nafsunya? Bagaimana mungkin manusia tahu keahadan Allah sementara manusia masih merasa ahad di dalam hatinya dengan iblis dan setannya? Ya semuanya hanyalah angan-angan saja. Karena manusianya masih menyembah sapi betina. Karena manusianya masih ingin hidup terus. Tidak mau membunuh dirinya demi Tuhannya yang telah menciptakannya. Selamanya akan buta akan Tuhannya. Ada lagi di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-21. Ini surat dari Allah bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia. Tak ada bedanya di sini, agama apapun dikasih surat oleh Allah lewat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, agama apapun kamu, siapapun kamu, aliran apapun kamu, golongan apapun kamu, punya kepercayaan apapun kamu, sudah termasuk wahai manusia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini ada permata yang harus kita gali. Mari coba cermati lagi artinya. Wahai manusia,
Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu. Berarti orang-orang sebelum kita kan masih ada apa sudah tak ada. Orang-orang sebelum kita berarti masih hidup ataukah sudah mati. Agar kamu bertakwa, berarti orang-orang sebelum kamu kan sudah mati. Maka matikanlah dirimu agar ketemu dengan takwa. Kalau kita tidak mengikuti orang-orang yang sebelum kita,